Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pertemuan PAI kali ini, kita kembali belajar online atau BDR, belajar di rumah. Kenapa ya kira-kira kok kita memulai pelajaran dengan online lagi ya Miss? Ya, karena kasus COVID di daerah kita ini meningkat. Maka dari itu kalian di rumah harus menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, makan yang bergizi, dan jangan lupa selalu minum air putih. Dan ketika kalian mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sebelum kita memulai pembelajaran PAI bersama Miss Ufah, kita berdoa dulu yuk. Silakan angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siap menerima materi dari Miss Ufah? Tetap semangat ya kak, walaupun kita belajar dari rumah. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Silahkan kalian buka buku paketnya bab 7 materi tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini ialah kalian mampu memahami pengertian qada dan qadar, dan yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh dari qada dan qadar. Yuk simak video yang Miss kasih. Masih ingatkah kalian tentang rukun iman? Ya, rukun iman itu ada 6. Pembahasan kali ini kita akan membahas rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Anak yang soleh dan soleha, pernahkah kalian membayangkan kenapa kalian lahir di Indonesia? Bukan lahir di Jepang misalnya, atau lahir di Korea. Pernahkah kalian berpikir, kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini bersama kalian? Bukan lahir jadi anak presiden misalnya. Nah, anak yang soleh dan soleha itu merupakan qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan membahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Sedangkan secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Jadi, iman kepada qada dan qadar ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa ya hubungan qada dan qadar itu? Qada dan qadar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Diibaratkan, qada itu rencananya, sedangkan qadar itu adalah apa yang sudah terjadi. Soleh dan soleha, sekarang kita membahas tentang contoh qada. Pertama ialah adanya pergantian siang dan malam. Dan yang kedua, adanya kematian pada setiap makhluk. Setiap makhluk yang mengalami kematian, kapan dan di mana seseorang itu meninggal, kita tidak pernah tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga ialah perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Terakhir ialah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itulah contoh dari qada.
Selanjutnya kita akan membahas contoh qadar. Contoh yang pertama ialah jika kalian menginginkan menjadi juara kelas, jadi anak yang pintar, mendapatkan nilai yang bagus, maka yang ditempuh kalian adalah dengan belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah jika kalian ingin hidupnya sukses, harus berusaha dengan tekun untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Yang ketiga ialah jika ingin tercapai cita-cita kalian, berarti kalian harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Nah, yang terakhir, jika kalian ingin menjadi penghafal Al-Quran, kalian harus bersungguh-sungguh, rajin menghafalnya dan dengan serius. Anak yang soleh dan soleha, dari pembelajaran kodo dan qadar, kita bisa mengambil hikmah kepada kodo dan qadar. Yang pertama ialah menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Dan yang kedua, meningkatkan ketakwaan serta sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Sedangkan yang terakhir, tidak mudah berputus asa. Demikian untuk pembahasan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan untuk tugas sudah share ke wali kelas kalian masing-masing ya. Silahkan kalian lihat di lembar LKPD-nya ya. Selamat mengerjakan. Misulfa akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.